Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rela Vega Prawira. NPM saya 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas saya dalam mata kuliah manajemen risiko. Manajemen risiko pasar menjaga kesuksesan bisnis Anda. Oke. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memahami dan mengelola risiko pasar menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Manajemen risiko. Pertumbuhan perusahaan. Manajemen risiko pasar yang efektif akan membantu Anda mengantisipasi dan memitigasi potensi ancaman sehingga Anda dapat berfokus pada menciptakan nilai pelanggan. Definisi dan konsep-konsep dasar manajemen risiko. Definisi risiko pasar yaitu risiko pasar adalah potensi kerugian akibat pergerakan harga, suku bunga atau volatilitas pasar yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Yang kedua itu konsep manajemen risiko. Manajemen risiko pasar mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak negatif pada kinerja perusahaan. Yang ketiga itu tujuan utama. Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah melindungi aset, memaksimalkan peluang, dan memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Jenis-jenis risiko pasar. Di sini ada 3, yaitu tentang risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan risiko harga komoditas. Yang pertama yaitu risiko suku bunga. Risiko yang timbul akibat pertumbuhan suku bunga pasar yang dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan nilai investasi. Yang kedua yaitu risiko valuta asing. Risiko yang timbul risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi arus kas dan posisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu risiko harga komoditas. Risiko yang timbul akibat perubahan harga komoditas seperti minyak, bahan baku, atau energi yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan pengukuran risiko pasar. Yang pertama yaitu analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan variabel pasar terhadap posisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu nilai pada risiko atau VAR, mengukur proteksi keuangan maksimal dalam kondisi pasar normal. Yang ketiga yaitu stress testing, yaitu menguji kemampuan perusahaan dapat menghadapi skenario pasar yang ekstrim. Kita lanjut ke slide berikutnya. Strategi mitigasi risiko pasar. Yang pertama yaitu diversifikasi, mengelola aset ke berbagai instrumen untuk menyebarkan risiko. Yang kedua yaitu lindung nilai, menggunakan derivatif untuk melindungi posisi keuangan dari pergerakan pasar. Perencanaan kontingensi, yaitu menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi situasi pasar yang buruk. Dan yang keempat yaitu pemantauan reguler, memantau dan menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penerapan manajemen risiko pasar dalam praktik. Analisis portofolio, mengevaluasi risiko dan imbal hasil dari komposisi portofolio investasi. Pengelolaan likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan yang ketiga itu perencanaan strategis, menstrategiskan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan strategis perusahaan. Peran teknologi dalam manajemen risiko pasar, yaitu untuk menganalitik data, menganalisis data dan pasar secara komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko. Otomatisasi, yaitu mengautomatisasi proses pemantauan, pelaporan, dan pengambilan keputusan risiko. Dan yang ketiga itu simulasi, melakukan simulasi dan pemodelan untuk menguji skenario risiko dan strategi mitigasi. Cloud computing, yaitu memanfaatkan komputasi awan untuk menyimpan dan memproses data risiko secara efisien. Kesimpulan dan rekomendasi dari saya yaitu manajemen risiko pasar yang efektif merupakan elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis. Dengan menerapkan strategi yang komprehensif, perusahaan dapat mengantisipasi, mengukur, dan memitigasi risiko pasar, sehingga dengan berfokus pada menciptakan nilai dari pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.